Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6B dari Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara ingin melakukan penyuluhan mengenai apa sih toxic relationship dan bagaimana ciri-cirinya. Sebelumnya, toxic relationship adalah suatu gambaran mengenai hubungan yang berdampak buruk bagi kesehatan fisik maupun kesehatan mental kita. Nah, kita tadi sudah membahas mengenai apa itu toxic relationship. Sekarang kita akan membahas mengenai ciri-ciri ketika kita menjadi korban toxic relationship. Nah, ciri-cirinya tersebut ada 6. Yang pertama, kita akan merasa seperti dicurigai sehingga kita membuat merasa terkekang. Nah, yang kedua, kita akan menjadi seperti sering dibohongi. Yang ketiga, membuat kita seperti merasa dikontrol. Nah, yang keempat, membuat kita menjadi takut untuk menjadi diri sendiri. Yang kelima, kita akan merasa seperti tidak mendapatkan dukungan. Nah, yang keenam atau yang terakhir, kita akan mendapatkan kekerasan baik secara fisik, verbal maupun seksual. Nah, apakah teman-teman mempunyai ciri-ciri tersebut? Coba perhatikan kembali ya. Bye bye. Nah, kita juga bisa mengetahui perilaku toksik berdasarkan ciri-ciri seperti berikut ini. Yang pertama, hanya mau senangnya saja. Yang kedua, tidak memiliki empati dan simpati. Yang ketiga, sulit meminta maaf. Keempat, suka mengontrol dan memanipulasi orang. Kelima, mudah meremehkan dan merendahkan orang. Keenam, merasa dirinya paling benar. Ketujuh, tidak konsisten. Serta yang terakhir, menghasut orang. Jika kita sudah terjebak dalam suatu hubungan toksik, lalu bagaimana kita berdamai dengan keadaan? Yang pertama, kita bisa sebelum memutuskan hubungan kita bisa berbicara kepada orang tersebut secara baik-baik. Perlu kita ketahui bahwa orang tidak tahu apa yang kita rasakan sampai kita mengatakannya kepada mereka. Maka bicarakanlah secara baik-baik kepada orang tersebut, kalau perlu dengan orang ketiga agar sebagai penengah. Lalu perlu kita ketahui bahwa ini bukan sepenuhnya kesalahan kita. Jangan menyalahkan diri kita yang dapat membuat keadaan menjadi lebih buruk. Jangan menyalahkan diri kita sendiri terhadap keadaan. Itu akan memperburuk keadaan tersebut. Nah, tips yang ketiga, kita harus percaya bahwa kita berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik. Lalu tips yang keempat, kita harus mempersiapkan rencana mandiri. Nah, kalau kita sudah merasa kita terlalu terikat dengan pasangan atau keluarga, maka kita harus bersiap untuk berpisah dari mereka. Lalu tips yang terakhir itu, jika kita sudah merasa tidak ada lagi harapan, maka kita harus berani untuk memutuskan kontak dengan mereka. Halo teman-teman semuanya, di awal kita sudah dijelaskan secara lengkap mengenai definisi, bentuk-bentuk, dan juga lain-lainnya mengenai toxic relationships. Nah, di sini aku akan memberikan beberapa tips untuk teman-teman semuanya untuk tidak menjadi orang yang toksik bagi orang lain atau how to not be toxic person. Adapun beberapa tips yang dapat kamu lakukan. Yang pertama, kenalilah dirimu sendiri. Cara ini memang tidak pasti untuk menghindarimu menjadi orang yang toksik, tetapi setidaknya ini membantumu untuk memperbaiki dirimu sendiri. Cari tahu tujuan hidupmu, apa kelebihanmu, apa juga kekuranganmu. Nah, dengan begitu kamu tahu hal-hal apa saja yang dapat kamu perbaiki ke depannya. Lalu yang kedua, belajarlah menerima kritik. Tidak ada satupun orang yang suka dikritik. Namun, jika kamu tidak mendengar saran maupun masukan dari orang lain, kamu tidak akan bisa berkembang maupun maju. Nah, menerima kritik ini adalah salah satu bentuk dari kedewasaan. Daripada kita memunculkan emosi negatif kepada orang-orang yang mengkritik kita, lebih baik kita mengintrospeksi diri kita sendiri dan membenahi hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki ke depannya. Ketiga, belajarlah berpikir positif. Saat menghadapi masalah, stres maupun emosi, sulit untuk membuat diri kita melakukan hal-hal yang positif. Keinginan untuk meluapkan emosi melalui kata-kata maupun tindakan yang kasar sering kali kita lakukan. Jadi, latihlah dirimu untuk berpikir secara positif. Misalnya dengan menenangkan diri kita atau memikirkan pengalaman maupun hal-hal baik yang terjadi dalam hidup kita. Tips selanjutnya yaitu berpikir sebelum bertindak. Kita seringkali gegabah atau tak berpikir panjang ketika membuat suatu keputusan yang biasanya terpancing oleh emosi. Mulai sekarang, latihlah dirimu untuk berpikir sebelum bertindak. Mengapa? Karena tanpa kita sadari, mungkin saja tindakan maupun perkataan kita dapat menyakiti orang lain. Latihlah dirimu untuk merenung sebelum bertindak. Pikirkan apa tindakanmu tersebut menyenangkan orang lain atau malah merugikan mereka. Last but not least, bertemanlah dengan orang yang positif.
Dikelilingi oleh orang yang memiliki aura positif akan membawa kebahagiaan loh. Hidup akan terasa lebih bersemangat dan menyenangkan. Buatlah perjalanan hidup dengan isi cerita persahabatan yang sehat, karena masa mudamu adalah saatnya untuk berubah menjadi lebih baik dengan orang-orang yang tersayang. Untuk menjauhkan kamu dari karakter toksik, kamu juga bisa melakukan pengembangan diri dengan mengikuti sejumlah aktivitas yang dapat mengasah kemampuan komunikasi kamu, kemampuan kamu mendengar secara aktif, dan juga kemampuan kamu dalam berempati. Kamu juga bisa berlatih bagaimana mengelola konflik dengan baik. Terkadang, humor diperlukan. Kamu mungkin bisa dengan memulai membangun gambaran mental tentang diri kamu dan bertindak sesuai pola gambaran mental yang telah kamu susun. Nah, kenapa sih kita perlu memahami materi mengenai toxic relationship? Kita perlu memahami toxic relationship akan berdampak bagi kesehatan mental seseorang. Nah, kesehatan mental diperlukan untuk mengembangkan ciri-ciri kepribadian sehat. Jika kepribadian sehat, maka akan menjalankan hidup yang lebih baik. Pribadi sehat sama dengan no toxic. Orang dengan kepribadian sehat tidak akan berada pada hubungan yang toksik dan tidak akan menjadi sumber racun bagi orang lain. Sedangkan orang yang berada pada hubungan toksik akan kesulitan mengembangkan kepribadian yang sehat. Maka topik tentang kepribadian yang sehat dan toxic relationship perlu untuk dipahami sekarang. Coba cek, jangan-jangan kamu yang toksik.